Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di catatan perjalanan, tempat kita menggali kisah-kisah inspiratif, pemikiran mendalam, dan perjalanan hidup para tokoh Islam yang memberikan kontribusi luar biasa bagi dunia. Dalam setiap episode, kami akan menyelami cerita-cerita penuh hikmah dari para ulama, pemimpin, ilmuwan, dan figur muslim yang menjadi teladan sepanjang zaman. Bersiaplah untuk menemukan pelajaran berharga, semangat perubahan, dan kekuatan iman yang dapat menginspirasi kehidupan kita semua. Mari kita mulai perjalanan ini bersama. Kisah teladan Utsman bin Affan, orang kaya pemilik dua cahaya. Utsman bin Affan adalah salah satu sahabat Nabi yang kaya, sekaligus khalifah ketiga yang memimpin umat menggantikan Umar bin Khattab. Nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abdul Ash bin Umayyah bin Abdush Syamsi bin Abdul Manaf. Lahir pada tahun 574 Masehi di Taif, Jazirah Arab, dari pasangan Affan bin Abdul Ash dan Arwa binti Quraisy yang merupakan keluarga saudagar yang kaya. Meski begitu, Utsman bin Affan tidak pernah satu kali pun dalam hidupnya berperilaku kasar dan buruk meski dia belum menjadi sahabat Rasul. Dia malah dikenal sebagai sosok yang dermawan dan tidak pandang bulu dalam membantu sesama menggunakan hartanya. Alkisah saat kemarau, Utsman bin Affan pernah membeli sumur seorang Yahudi dengan harga yang sangat mahal. Lalu ia mempersilahkan penduduk sekitar untuk mengambil air dari sana secara cuma-cuma. Bukan cuma itu, Utsman bin Affan juga pernah menyumbang 950 ekor unta, 70 kuda, dan 1000 dirham untuk para pejuang perang Tabuk. Sebelum masuk ke agama Islam, Utsman merupakan bagian dari golongan Bani Umayyah, salah satu golongan yang menentang keras ajaran Rasulullah. Ini terjadi pada tahun 611. Saat itu, pulang dari perjalanan bisnis ke Suriah dan mengetahui misi Rasulullah untuk menyebarkan agama Islam. Saat itu, dia berdiskusi dengan Abu Bakar dan memutuskan untuk masuk Islam. Kabar ini tentu membuat kawan-kawan di golongan Bani Umayyah kecewa dan merasa dikhianati olehnya. Sejak saat itu, Utsman menjadi salah satu golongan dari As-Sabiqunal Awwalun, yaitu golongan orang-orang yang pertama masuk Islam. Kebaikan Utsman bin Affan sebelum dan setelah masuk Islam sepertinya yang menjadikan Rasulullah ikhlas menjadikan Utsman bin Affan seorang menantu dari dua orang putrinya, yaitu Ruqayyah dan Ummi Kulsum. Dari situlah muncul sebutan gelar baru yang disematkan kepada Utsman bin Affan, yaitu Dzunnurain wal Hijratain, alias si pemilik dua cahaya. Perjalanan Utsman bin Affan. Selepas Umar bin Khattab meninggal dunia, maka Utsman diutus untuk menjadi khalifah ketiga. Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah ketiga dalam usia yang tidak lagi muda, yaitu 70 tahun.
Pengangkatan Utsman sebagai khalifah tentunya tidak melewati proses mudah dan cepat. Sebelum meninggal dunia, Umar menunjuk 6 orang sahabat Nabi yang dinilainya paling cocok untuk menggantikannya. Adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abu Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad ibnu Waqqas. Selepas meninggalnya Umar, 6 orang sahabat Rasulullah ini berkumpul dan bersama-sama menentukan penerus Umar bin Khattab. Wakilkan pilihan kalian kepada 3 orang saja, kata Abdurrahman bin Auf kepada 5 sahabat lainnya. 3 orang termasuk dirinya memilih untuk mundur dan menyisakan Utsman bin Affan, Ali bin Abu Thalib, dan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf lalu mundur. Kemudian berkata, "Siapa di antara kalian yang mundur? Maka kita serahkan urusan ini kepada yang tersisa. Allah Subhanahu wa Ta'ala pengawasnya dan Islam sebagai hakimnya. Hendaklah orang itu melihat siapa yang terbaik di antara mereka menurut nuraninya." Tidak ada yang membalas ucapan Abdurrahman, membuat dia kembali bertanya pada 2 orang calon pemimpin ini, "Apakah kalian akan menyerahkan urusan ini kepadaku?" "Demi Allah, aku pasti berusaha memilih yang terbaik di antara kalian," katanya. Kemudian Abdurrahman memegang tangan Ali dan berucap, "Seperti diketahui, engkau mempunyai hubungan kerabat dengan Rasulullah SAW dan terlebih dahulu masuk Islam. Maka Allah benar-benar akan mengawasimu jika terpilih menjadi khalifah. Engkau harus berbuat adil. Bahkan jika aku memilih Utsman, engkau harus mendengar dan mentaatinya," katanya. Ucapan ini juga Abdurrahman sampaikan kepada Utsman. Setelah itu, Abdurrahman berseru, "Angkatlah tanganmu, wahai Utsman," sebagai tanda terpilihnya Utsman sebagai khalifah selanjutnya. Kemudian, Utsman bin Affan secara resmi memerintah selama 13 tahun dari 644 sampai 655 Masehi atau 23 sampai 35 Hijriah. Selama masa pemerintahannya, Utsman bin Affan memiliki gaya militer otonom karena ia mendelegasikan wewenang militer kepada orang-orang yang dipercayainya. Selain itu, dalam masa pemerintahannya, dia banyak melakukan ekspansi kekuasaan di beberapa benua: Afrika, Asia, Amudarya, negeri-negeri Balkh, Harrah, Kabul, dan Hasnah di Turkistan. Hingga benua Eropa pun tak luput dari ekspansi kekuasaannya, yaitu di negara Siprus. Bukan cuma itu, selama pemerintahan Utsman bin Affan, konon umat Islam memiliki era paling makmur dan sejahtera. Hal ini ditandai dengan rakyatnya yang mampu naik haji berkali-kali. Bahkan budak pun dijual berdasarkan berat timbangannya. Seolah berparalel, semakin sering rakyat naik haji, semakin banyak pula rakyat yang masuk Islam. Melihat hal ini, Utsman kemudian memutuskan untuk memperluas Masjidil Haram yang ada di Mekah dan Masjid Nabawi yang ada di Madinah. Jasanya selama memerintah juga sangat tinggi pada peradaban baru kitab Al-Quran. Pada masa kepemimpinannya, dia merintis penulisan Al-Quran dalam bentuk mushaf
dari lembaran-lembaran yang tersebar sejak pemerintahan Khalifah pertama. Meski begitu, tidak sedikit pula kebijakan yang menuai kontroversi di antara rakyat dan dipimpinnya. Salah satunya adalah ketika rakyat tidak suka melihat Utsman mendahulukan keluarganya untuk diberikan jabatan tinggi pada pemerintahannya. Bahkan hal yang lainnya yang ditentang dan menimbulkan keributan seperti pembelotan yang terjadi di pemerintahannya, hingga kelompok oposisi yang berekskalasi. Akhirnya, muncullah sebuah usaha pengepungan Utsman yang terjadi dalam beberapa babak. Yang terparah adalah babak terakhir, yaitu pada 17 Juni 656 Hijriah, di mana para pembelot memanjat dinding belakang dan merayap masuk. Kemudian ramai-ramai membunuh Utsman bin Affan yang berpasrah diri menghadap para pembelot. Mimpi terakhir. Saat pagi hari sebelum terjadinya pengepungan terakhir yang terparah itu, Utsman mengatakan kepada para penjaganya, "Biarlah mereka itu membunuhku. Aku melihat Nabi Muhammad SAW dalam mimpi bersama Abu Bakar dan Umar. Dalam mimpinya dikatakan kalau Rasulullah SAW mengajak Utsman untuk berbuka bersama mereka yang muncul di mimpinya. Wahai Utsman, berbukalah bersama kami," kata Rasulullah SAW kepada Sayyidina Utsman di dalam mimpi. Saat itu adalah hari Jumat, 12 Zulhijjah tahun 35 Hijriah. Saat dimana Utsman mengusir para sahabat yang berniat untuk melindunginya dan membuka pintu rumah lebar-lebar untuk memberikan kesempatan para pembelot masuk ke rumahnya. Utsman kemudian melawan semua serangan dan tebasan pedang seorang diri, membuat tangannya terputus dan bagian tubuh lainnya bersimpah darah. Hingga akhirnya dia terbunuh dengan posisi berhadap-hadapan dengan mushaf yang sempat dibacanya. Darah yang mengalir dari tangan yang putus mengenai mushaf yang terbuka dan membasahi firman Allah yang berbunyi, "Maka Allah akan memelihara kamu dari mereka, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui." Dengan begitu, Utsman bin Affan wafat pada usianya yang menginjak 82 tahun pada Jumat pagi 17 Zulqa'dah 35 Hijriah atau 17 Juni 656 Masehi. Meski kita tidak terlahir kaya atau memiliki banyak harta seperti Utsman bin Affan, tapi tidak menghentikan kita untuk berbuat baik dan membantu sesama. Meski tidak bisa memberi bantuan sebanyak Utsman bin Affan, tapi kita bisa memberi dan membantu sesama sesuai dengan kemampuan kita. Yang paling penting adalah kemampuan kita dalam mengatur anggaran setiap bulannya, agar dari keseluruhan pendapatan kita masih tersisa dana untuk bersedekah. Semoga teman-teman sahabat catatan perjalanan selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa subscribe, like, and share untuk mengikuti perjalanan cerita Islam kita setiap hari. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di save.